Halo semuanya, jumpa lagi dalam channel YouTube saya Sinta Pramadewi. Seperti biasa, saya akan membahas buku-buku yang saya baca. Nah, yang terakhir saya baca ini, saya punya buku terbaru yang saya baca itu tentang dengan judul Letting Go, karya David R. Hawkins. Buku ini membahas tentang kekuatan tersembunyi dari sikap pasrah. Wah, dari judulnya udah ini banget ya. Jadi gini, di sini nih dibahas tentang tabel atau map consciousness, peta kesadaran. Itu juga dibahas di sini tentang misalnya kayak, jadi gini, David R. Hawkins ini kan dia melakukan penelitian. Kemudian dari penelitian tersebut dia memetakan tentang kesadaran seorang manusia gitu. Jadi peta kesadaran itu dibuat seperti ini, disusun seperti ini. Ada tingkatan, ada levelnya gitu. Nah, ini dibahas. Misalnya yang paling rendah nih, levelnya rendah, energinya rendah tuh misalnya kayak rasa malu, kemudian dendam, kemudian rasa bersalah, kemudian terus di sini juga penghinaan, kemudian tentang rasa bangga, amarah, hasrat, gitu ya, ketakutan, duka cita, apati, rasa bersalah, kemudian rasa malu. Itu dibahas di sini. Penjelasannya itu seperti apa, terus levelnya itu seperti apa, terus orang-orang itu dia di saat mengalami permasalahan itu bagaimana responnya dia gitu. Itu dibahas di sini. Nah, kemudian sikap pasrah ataupun letting go atau melepaskan gitu ya. Maksudnya gimana sih gitu. Jadi di saat kita melakukan sesuatu apapun gitu, segala sesuatu, ataupun saat kita merasakan emosi, bisa rasa bersalah, sedih, takut, ataupun senang gitu kan. Jadi dipasrahkan itu diterima gitu, diterima, diakui dia. Jadi diakui ada perasaan tersebut, kemudian dengan sendirinya perasaan tersebut akan terlepas. Nah, biasanya katanya kenapa bisa terpendam itu karena kita menolak. Jadi menolak mengakui itu gitu. Atau enggak kita tuh kayak melakukan kayaknya enggak, saya enggak marah kok. Saya tuh jadi berusaha mengatur diri, padahal pada akhirnya menekan perasaan itu. Jadi perasaan itu pun akhirnya tetap ada di dalam diri kita gitu. Jadi caranya itu untuk melepaskan perasaan-perasaan itu adalah dengan mengakui, kemudian menerima, mengakui keberadaannya, dan udah tempatnya dia lepas sendiri gitu. Nah, di sini juga yang menarik dari buku ini juga dibahas. Jadi dengan kekuatan dari sikap pasrah ini juga bisa menyembuhkan penyakit, bahkan penyakit fisik. Nah, di sini nih pengarang ini David R. Hawkins ini juga sempat ngalamin yang namanya sakit fisik yang cukup parah juga gitu. Terus dia belajar untuk pasrah dengan penyakitnya dia gitu, karena kayaknya dia udah mencoba pengobatan ini itu, tapi tetap juga nggak mau, nggak bisa gitu. Akhirnya dia menerima itu, jadi dia memasrahkan itu, dan akhirnya penyakitnya itu dengan sendiri dia sembuh dari penyakit yang dialami dengan memasrah. Karena dianggap banyak kan penyakit fisik itu terjadi karena emosi yang terpendam, baik itu rasa dendam. Intinya emosi-emosi dengan level rendah, seperti yang tadi saya ceritakan di peta kesadaran itu, dia ada level-levelnya. Yang tinggi itu ada perasaan yang di level tinggi ya, jadi level kalibrasi untuk energinya cukup tinggi itu adalah mulai dari keberanian. Itu mulai bagus gitu lah untuk energinya. Keberanian, kemudian penerimaan, kemudian cinta kasih, dan juga ada kedamaian. Saya baca dulu ya biar nggak salah ya. Nah, pertama itu dari keberanian, ini mulai naik nih energinya. Terus netralitas itu kayak kepercayaan gitu. Kemudian penerimaan itu dia dalam bentuk emosi itu memaafkan gitu. Terus juga penalaran, pemahaman, terus cinta. Kemudian cinta yang di sini nih beda ya, jadi jangan disamain cinta dengan cinta yang mungkin banyak orang mungkin belum paham tentang cinta. Kalau yang dimaksud di sini tuh cinta tanpa syarat, jadi tidak berharap sesuatu. Kalau kayak kita mencintai tapi ingin dia tuh harus ngikutin kita, jadi pengen menguasai, itu dia larinya malah jatuh tuh, dia ke hasrat dia. Jadi bukan cinta dia. Kalau cinta itu dia tanpa syarat, jadi
kayak ikhlas gitu loh. Jadi cinta itu satu arah gitu, bukan dua arah. Kalau dua arah itu transaksi jadinya ya gitu. Nah, kemudian kesukacitaan, kedamaian, dan yang tertinggi itu enlightenment, itu pencerahan, tak terlukiskan kesadaran murni. Kalau dibahas di buku ini tentang seperti apa sih orang yang mencapai tingkatan level itu ya gitu. Nah, kemudian ini buku sudah saya sempat terapkan gitu. Jadi saya men-challenge diri saya untuk bersikap pasrah dalam setiap harinya. Dan benar sekali, jadi di saat kita memasrahkan setiap apapun kejadian itu yang terjadi pada hari itu, jadi kayak hidup itu rasanya enteng gitu. Jadi aman-aman aja gitu. Nah, gimana kita bisa tahu kita itu sudah pasrah? Caranya kita bisa tahu adalah saat kita merasa plong, lega, kayak nggak ada beban di hati, itu kita sudah memasrahkan. Misal saat kita marah nih, yes diakui, oke, saya marah, gitu. Saya kesel sama dia gitu, saya marah, ya saya menerima ini. Ya udah, habis itu dia akan lepas sendiri. Kayak kita tuh belajar menjadi penyaksi dengan diri kita, dengan emosi-emosi kita gitu, apapun itu emosinya ya, baik yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini tentang emosi-emosi ini juga yang mungkin jadi dengan dengan kita bersikap pasrah sehingga emosi itu lepas, jadi penyakit itu, jadi proses penyembuhan dalam diri itu jadi cepat gitu. Nah, itulah yang membuat di saat kita bisa memasrahkan penyakit itu, jadi kita bisa cepat sembuh dari penyakit itu gitu. Bahkan tanpa obat loh gitu yang dijelaskan di sini. Dengan memasrahkan itu bukan berarti kita kayak nggak jadi usaha gitu kan, jadi nggak mau usaha lagi karena ya udahlah nggak bisa pasrah gitu. Tapi ternyata dalam hatinya itu bukan pasrah, tapi malah sebenarnya apatis gitu kan, terus nggak peduli atau jadi kayak menghindar gitu. Jadi jangan seperti itu. Sikap pasrah itu tetap kita melakukan usaha, tetapi kita mengikhlaskan hasilnya. Jadi kita tetap usaha nih, tapi soal hasilnya ya sudah, lepas gitu aja gitu. Kita jangan berpatokan mentargetkan untuk kita mendapatkan hasilnya itu gitu. Jadi kita ikhlas dan nanti kita juga bisa akan dapetin hasil tersebut dengan sendirinya gitu. Jadi saat kita melakukan pasrah itu, maka yang akan bergerak itu adalah alam semesta. Jadi alam semesta yang akan mendatangkan apa-apa yang kita perlukan gitu. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Dan saya juga sudah sempat menerapkan, mencoba gitu. Waktu itu saya ngerasain nyeri gitu kan di pinggul ini, ngerasa nyeri. Terus saya rebahan, saya atur nafas gitu kan. Pas atur nafas itu saya rasain, oke, saya terima. Oke, saya sakit, saya ngerasain sakitnya itu gitu. Saya terima, saya rasain gitu. Pokoknya saya belajar untuk menerima. Jadi saya terima rasa sakit itu, gimana aja rasa sakitnya, nyerinya itu saya terima gitu. Terus pelan-pelan tiba-tiba aja dia reda, terus tiba-tiba dia hilang. Oh, terima kasih, jadi saya mengasihimu, terima kasih gitu. Akhirnya hilang dengan sendirinya rasa sakit itu. Jadi luar biasa sekali memang sikap pasrah ini. Bahkan dalam segala hal kita bisa lakukan sikap pasrah dalam bekerja. Jadi kita bisa lebih enteng lagi bekerja, beraktivitas gitu. Oke, saya bahas sedikit ya. Jadi mekanisme pelepasan itu seperti apa? Jadi pelepasan itu melibatkan kesadaran atas sebuah perasaan, membiarkan muncul ke permukaan, bertahan menghadapinya, dan membiarkannya pergi dengan sendirinya tanpa keinginan untuk mengubah atau melakukan apapun terhadapnya. Ini berarti sekedar membiarkan perasaan itu berada di sana dan fokus pada pelepasan energi di balik perasaan tersebut. Nah, kemudian langkahnya nih. Langkah pertama, biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya, mengekspresikannya, takut terhadapnya, mengutuknya atau ya itulah, tidak menolak lah gitu ya. Itu berarti tidak memberi penghakiman dan melihat bahwa itu hanyalah perasaan. Tekniknya adalah Anda bersama perasaan itu dan lepaskan semua upaya untuk memodifikasikannya dengan cara apapun. Lepaskan keinginan untuk menolak perasaan itu. Penolakan adalah perlawanan yang membuat perasaan itu terus bekerja. Nah, ketika Anda berhenti melawan dan mencoba untuk memodifikasikannya, sehingga perasaan itu pun akan berubah menjadi perasaan berikutnya dan disertai dengan sensasi yang ringan.
Nah itu jadi ada plong gitu rasanya gitu. Jadi sangat mudah sekali. Misalnya contoh nih, saat mungkin banyak juga yang ngalamin saat kita lagi ngejar gebetan gitu lah ya, saya ngejar pasangan dulu misalnya, pengen, atau siapa lah anak-anak muda sekarang lagi ngejar pasangannya gitu, pas dikejar-kejar gitu dia malah menjauh gitu kan, tapi pas udahlah saya pasrahin ya, saya lepas, ya tiba-tiba dia dekat lagi gitu. Nah itulah kayaknya, jadi kayak semesta ini kayak di saat kita memasrahkan apapun itu bisa dia malah mendekati kita gitu, malah mudah kita untuk mendapatkannya. Oke, demikian dulu yang bisa saya bagikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di rekaman video lainnya.